Biarkan aku bersatu entah dengannya, dan biarkan semua orang tahu soal itu. Dengan begitu kehormatan keluarga Li akan jatuh ke kerak neraka seperti keinginanmu. Semua orang akan mencela bagaimana wanita dari Li ternyata wanita rendahan yang bahkan tidak bisa menjaga kehormatannya. Dan persis seperti yang terjadi pada ibumu, Dahlia Li akan disingkirkan dari posisi calon putri mahkota. Suka tidak suka kredibilitas Li pasti dipertanyakan. Kekuasaan yang Li tekankan padamu pasti melemah dan setidaknya sebentar mereka akan diam. Itu bisa jadi kesempatanmu untuk mendominasi lagi, dan ayahmu pasti akan setuju karena jelas ayahmu juga kesal pada Li. Rohan mendekat, menatap tajam pada Elric. Meskipun dia takut dipukul lagi, Rohan tetap melotot. Otakmu biasanya pasti memikirkan itu, tapi kenapa sepertinya sekarang tidak? Desis Rohan. Mendapat kalimat itu, Elric diam-diam menegang. Matanya bergetar terguncang. Ucapan Rohan seperti menusuk satu titik di hatinya. Yang mulia, Anda jatuh cinta padanya, geram Rohan. Ara. Anda jatuh cinta padanya, Yang mulia. Anda jatuh cinta pada wanita yang Anda benci, yang berusaha keras Anda tolak. Rohan menunjuk dada Elric, menekan telunjuknya kuat di sana. Kecemburuan di matamu itu tidak bisa ditutupi dengan gengsimu yang setinggi langit. Apalagi di depanku yang sudah bersamamu bertahun-tahun. Elric terdorong mundur selangkah, dan seolah tak punya kemampuan membalas Rohan. You love her, Elric William Ashford. You love her and you love her, for God's sake. You love her. Admit it, Your Highness. Stop membohongi dan membodohi dirimu sendiri. Rohan terus mengulang kalimatnya. Rohan menyeringai mengejek. Membuat Elric merasa seperti ia sangat hina. Namun Rohan belum selesai. Dia berkata, kamu pasti sangat membenci perasaanmu itu makanya sekarang kamu kacau begini. Elric yang aku kenal mana mungkin gerasak-gerusuk tidak jelas. Tapi kamu menolak. Perasaanmu, kamu menolak itu, makanya hidupmu jadi tidak tenang, pikiranmu jadi kacau. Apalagi ibumu memintamu makin membencinya. Rohan berpaling dan mengumpat. Fuck, man. Fucking hell. Kalau aku jadi kamu, fuck everything. Aku lebih suka berdebat semalam suntuk dengan ibuku yang tidak suka dengan wanita pilihanku, daripada aku biarkan kejan empat nanku berdenyut-denyut sakit karena Hanol Reni tapi tidak mau ngaku. Dengar, Yang Mulia. Kamu jatuh cinta padanya sampai kejan empat nanmu berdenyut melihat dia. Kamu ingin mil satu kamu masuk menghuj 4 meter dia sampai dia menjerit memanggil namamu dengan delima ahan manjanya. Makanya matamu cemburu melihatku dan dia. Akui itu. Jadilah laki-laki. Berhenti jadi anak kecil yang pelin-pelan. For fuck's sake. Anda itu calon raja bukan anak TK. Baru kali ini Rohan seberani itu pada Elric. Dan Rohan diam-diam tidak percaya juga. Mungkin dalam hati dia dendam juga barusan dipukul. Jadi Rohan mau mengejek Elric habis-habisan. Sedangkan Elric memilih diam. Elric harus diam atau dirinya akan semakin dihina. Meskipun rahangnya mengeras. Dan mil satunya memang berdenyut memikirkan ucapan sialan Rohan. Elric tidak sengaja memikirkannya, namun mil satunya bertiga nyut kuat saat membayi 4 engkan Dahlia yang sombong itu mentigarit manja memanggilnya saat mereka bersatu entah. Dia pasti akan sangat cantik. Elric meneguk ludah susah payah. Sialan. Lamunan apa itu? Dia berjalan melewati Rohan, namun tetap berkata. Sekali lagi aku lihat tanganmu menyentuhnya, tanganmu mungkin harus jadi makanan anjing setelah itu. Rohan diam. Membuat Elric berhenti, menoleh.
Jangan sentuh istriku lagi, Rohan. Jawab dengan mulutmu yang cerewet itu. Yes, Your Highness. Elric berlalu mendahuluinya. Rohan cuma mendengkus, kembali meringis memegangi bekas pukulan Elric. Dia tahu Elric serius. Ah, terserahlah. Sakitnya tidak main-main ini, brengsek. Rohan menyeka air matanya yang jatuh saking sakitnya, dan meringis mengikuti Elric. Aku sumpahi tangannya yang patah. Elric baru saja masuk ke ruang kerjanya di mana ternyata sudah ada Josh di sana. Yang mulia, ada panggilan dari Putri Catherine. Elric langsung berdecak kesal. Jangan-jangan Bella mengadu lagi. Perempuan sundal berisik itu. Dia selalu bertingkah tanpa takut hanya karena mereka sepupu. Apa lain kali Elric tegur saja sekalian dengan orang tuanya agar dia mengerti hanya karena dia sepupu seorang pangeran bukan berarti dia ikut-ikutan jadi tuan putri. Elric menjatuhkan diri di kursinya, membiarkan Josh menyambung panggilan video di komputer. Sementara Rohan duduk di sofa, mengobati lukanya sendiri sehabis dipukul. Ibunda. Catherine menatap wajah Elric yang kelihatan sangat lesu. Seperti habis menghadapi badai saja. Elric. Ya, Ibunda. Ibunda mendengar kejadian di sana semalam. Tukang kebun berusaha memperkosa perempuan itu. Rahang Elric berdenyut bersama urat-urat kekesalan yang menonjol. Mengingatnya saja sudah membuat Elric kesal bukan main. Ya, Bella yang membuatnya mabuk dan masuk ke kamar Dahlia, jawab Elric, berusaha setenang mungkin. Lalu kenapa kamu hentikan? Balas Catherine, di luar dugaan. Sangat amat di luar dugaan Elric. Elric tertegun saking kagetnya. Apa maksud Ibunda? Kenapa kamu malah datang dan mengganggu? Bukannya seharusnya kamu diam dan membiarkannya saja. Sejenak, Elric tak mampu berkata-kata. Ucapan Catherine membuat kerongkongannya serasa langsung diganjal batu. Elric bahkan langsung meremas gelas di dekatnya, membuat gelas itu retak dengan genggaman emosinya. Namun Elric masih menjaga ekspresi di depan ibunya. Tak boleh ibundanya tahu Elric marah. Apa maksud ibunda? Balas Elric. Maksud ibunda jelas. Seharusnya kamu biarkan Dahlia diperkosa, Elric. Rohan dan Josh yang mendengar ucapan itu tidak kaget. Soalnya kalau dipikir dari sudut pandang kebencian, ya seharusnya Elric tidak menghentikan itu. Biarkan saja istrinya ternoda. Namun Elric malah mengganggu. Elric malah menghentikan semuanya, bahkan merawat Dahlia sebentar dan mengusir Bella setelah itu. Apa ibunda serius? Balas Elric setelah lama diam. Wajahnya terlihat jelas bingung, dan emosi. Perempuan itu istriku, ibunda. Dia istriku bagaimanapun juga, tegas Elric, dengan nada tak main-main menekan status Dahlia. Suatu saat mungkin Lee akan menuntut aku menghamilinya. Suatu saat mungkin ada waktu aku harus menghamilinya meskipun aku tidak mau. Rohan mendengkus mendengar ucapan Elric. Tidak mau, cuy. P3 nis Anda kayaknya masih tegang, yang mulia, ejek Rohan dalam hati. Namun Elric tak melihat Rohan. Elric fokus pada Catherine. Bagaimana bisa aku membiarkan wanita itu disentuh oleh tukang kebun? Ibunda menyuruhku menghamili rahim yang sudah dinodai tukang kebun. Begitu. Ibunda, sebagai seorang pangeran, aku punya harga diri yang harus aku pikirkan. Ekspresi Catherine justru aneh memandang Elric. Elric, anakku, kalau perempuan itu hamil anak tukang kebun, dia akan dipulangkan dengan sangat hina ke kediaman Lee. Seru Catherine. Hal yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi kalau kamu membiarkan semuanya semalam. Kalau perempuan itu hamil anak tukang kebun,
kamu bisa langsung memulangkan dia tanpa harus menunggu suatu saat kamu harus menghamili dia. Segila-gilanya keluarga Li, mereka tidak segila itu menyuruhku menghamili Dahlia kalau Dahlia dihamili tukang kebun. Makanya seharusnya kamu diam saja, biarkan dia dilecehkan agar keluarga Li malu. Seharusnya itu yang kamu lakukan. Kamu tidak mengerti. Elric tersekat. Otak jeniusnya seolah baru disiram oleh air es barusan. Benar juga. Seharusnya kemarin Elric diam saja. Seharusnya kemarin Elric ikut mendengarkan jeritan Dahlia yang diperkosa tukang kebun. Dengan begitu Elric bisa melempar dia ke kediaman Li, dan bilang, wanita yang kalian sodorkan ini menjijikan. Bukankah itu kemauan Elric? Lantas kenapa malah berbeda dari yang ia lakukan? Namun Elric membayangkan, jika Dahlia diperkosa oleh pria lain, maka pria itu akan melihat tubuhnya. Pria itu akan menyentak tubuh Dahlia sesuka hatinya, tidak akan menyisakan seinci pun tanpa dia nikmati. Dahlia milikku, geram Elric di hati, tanpa sadar. Dia milikku, dia milikku, dia milikku. Sentuh dia seujung kuku saja, aku tidak akan mengampuni siapapun lagi. Namun sesaat kemudian Elric tertegun sendiri. Pikiran apa itu barusan? Segala pikiran itu mulai membuat Elric kacau. Kepalanya sakit. Elric sampai menahan napas dan menunduk, mencengkeram kepalanya sendiri. Ada apa denganku? Ada apa sebenarnya denganku? Berulang kali Elric mempertanyakan itu. Elric, panggil Catherine, menyadarkan Elric dari lamunan. Kamu dan wanita itu, apa kalian sudah tidur bersama? Elric semakin mengepal tangannya saat menjawab, tidak. Tidak sedikit pun. Jangan katakan pada ibunda, kamu jatuh cinta padanya. Ada sesuatu yang tersengat di dada Elric mendengar itu. Keringat dingin diam-diam mengucur. Ia mendadak merasa sangat tertangkap basah. Namun setenang mungkin dia berkata, apa ibunda lupa bahwa aku juga korban dari keluarga Li? Aku juga korban dari keegoisan mereka. Ibunda sepertinya berpikir cuma ibunda sendiri yang membenci Li. Padahal akulah korbannya di sini. Gara-gara Li, aku yang harus naik tahta. Padahal aku benci mengurus kerajaan ini. Li juga mengatur hidupku harus menikahi Dahlia, padahal aku tidak pernah mau menikah seumur hidupku. Apa ibunda pikir dengan semua itu aku masih bisa jatuh cinta pada Dahlia Li? Dia seorang Li, ibunda. Bagaimana bisa aku jatuh cinta padanya? Catherine dengan ekspresi dingin membalas, kalian para pria menyukai sesuatu semacam itu. Elric terhenyak. Rasa manis dari mencintai sesuatu yang sebenarnya terlarang. Kalian para pria, semua dari kalian, menyukai sensasi itu, tekan Catherine pada kalimatnya. Rasanya Elric mau muntah untuk alasan yang sulit dimengerti. Seperti perkataan Catherine menggelitik kebenaran dalam dirinya. Kamu tahu kenapa para pria mudah berselingkuh? Karena kalian menyukainya. Sen 5 ASI dari cinta terlarang. Bahkan dengan orang rendahan, dengan orang yang buruk rupa, dan orang yang seharusnya kamu benci. Oh, sayangku, cinta dengan orang yang kamu benci rasanya pasti sangat nikem 4T. Elric meremang kaku. Tapi ibunda akan percaya padamu. Karena kamu anak ibunda yang patuh dan manis. Catherine tersenyum di sana. Jadi, Elric, lakukan itu sekali lagi. Apa? Kurung wanita itu dengan tukang kebun. Bukan hanya itu. Dengan pelayan tua, dengan pengurus kuda, dengan siapa saja yang menjijikan, kurung dia dan biarkan dia dipakai. Lalu pulangkan dia pada Li dalam kondisi perutnya sudah hamil. Elric hanya bisa menahan napasnya. Matanya bergetar menatap ibunya, yang memuntahkan kalimat keji barusan.
Itu pembalasan sekaligus pesan pada Lee bahwa kamu tidak ingin diatur oleh mereka. Kamu mengerti, sayang? Lakukan itu. Buat wanita itu menjadi hina. Elric. Ya. Bibir Elric mengeras kaku. Napasnya berembus sangat berat saat ia, dengan sangat terpaksa mengangguk. Ya, aku paham, Ibunda. Bagus. Panggilan berakhir. Elric hanya duduk kaku memandangi layar komputernya setelah itu. Ucapan Catherine masih terasa begitu horor di telinganya. Mengunci Dahlia. Itu yang harus ia lakukan untuk membalas Lee. Mengunci istrinya dengan pria lain yang akan memperkosanya. Bagaimana bisa Elric melakukan itu? Bagaimana bisa ia biarkan miliknya disentuh pria lain? Rohan tiba-tiba berkata, "Anda pucat sekali, Yang Mulia." Dia tersenyum penuh arti. "Butuh dokter." Elric tak menjawab, namun beranjak masuk ke kamar mandi. Pintu kamar mandi ia banting. Brak. Di ruangan itu tersisa Rohan dan Josh. "Tuan muda, Anda terus memprovokasi Yang Mulia," komentar Josh pada Rohan. "Jika beliau benar-benar marah, Anda tahu konsekuensinya kan?" Rohan tertawa. "Anggap saja aku suka menantang maut." Padahal diam-diam Rohan juga ngeri dengan mulutnya dari tadi. Rohan kemudian tersenyum geli. Lagi pula menyenangkan melihat Yang Mulia bertingkah begitu kan. Dia selama ini selalu diam saja sampai-sampai dikira sakit mental. Sekarang, dia bersemangat sekali sampai cerewet. "Apa Anda tertarik pada Tuan Putri Dahlia?" tanya Josh. "Tentu saja. Siapa yang tidak menyukai gadis cantik begitu?" jawab Rohan. "Namun cuek. Aku suka padanya, tapi aku tidak mau dengannya." Dari wajahnya saja sudah terlihat jelas dia suka mengontrol. "Aku paling benci diatur-atur oleh wanita." Lalu Rohan tertawa. "Lagian bukannya Lee tidak boleh menikah dengan pria kecuali sesama Lee atau keluarga kerajaan. Aku di luar pilihan itu." Josh mengangguk mengerti. Sepertinya Rohan memang cuma mau mempermainkan Elric. Karena ini memang pertama kali pertahanan Elric sekacau itu sampai-sampai dia bisa dipermainkan oleh Rohan. Semuanya gara-gara Dahlia. Gara-gara dia tidak mau menerima perasaannya terhadap Dahlia. Tapi sekadar saran saja, kalau Anda terlalu banyak bicara di depan Yang Mulia yang sensitif, mungkin Yang Mulia benar-benar akan memukul Anda sampai puas. Rohan tersedak. Langsung meringis memegangi pipinya. "Kamu benar. Kayaknya aku harus diam sedikit." Elric berjalan mondar-mandir. Rahangnya mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol dan siapapun yang melihatnya sekarang pasti akan berpikir Elric bisa membunuh siapa saja yang mengganggunya. Elric menggigit bibirnya, menahan diri tidak mengumpat seperti orang gila. Napasnya lagi-lagi tersengal, memikirkan ucapan ibundanya yang terdengar sangat gila di telinganya. Harusnya diriku yang biasa sudah memikirkan itu sendiri, tanpa harus ibunda memberitahuku. Diriku yang biasa seharusnya sudah melakukan itu bahkan sebelum semua orang memikirkannya. Tapi kenapa? Kenapa dirinya sama sekali tidak mau, tidak sudi, dan benci memikirkan itu? "Anda jatuh cinta, Yang Mulia." Elric meludah, tak sudi pula dengan ucapan Rohan yang seenak jidat menilainya. Cuih. Tidak mungkin Elric jatuh cinta pada seorang wanita dari Lee. Mustahil ia jatuh cinta pada perempuan sialan yang menatapnya seperti Elric adalah binatang peliharaannya. "Aku mungkin terlalu banyak melihatnya belakangan makanya pikiranku jadi tidak jelas," pikir Elric. Elric menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menenangkan diri. "Ya, benar. Aku terlalu sering melihatnya makanya jadi begini. Aku harus menghindarinya dulu, sampai pikiranku tenang." Kalau Elric sudah tenang, sudah kembali seperti dirinya yang dulu,
pasti segalanya akan jadi lebih mudah. Dan mungkin melakukan perintah ibundanya akan sangat mudah juga. Dia menghindari aku rupanya. Dahlia yakin Elric sedang menghindarinya. Karena selama berhari-hari setelah itu Dahlia sedikitpun tidak pernah melihat atau mendengar soal Elric. Dahlia bahkan tidak tahu dia di mana, namun Dahlia yakin Elric juga tidak ada di kamarnya. Dia kabur. Kabur dari kenyataan. Memikirkan itu, Dahlia cuma mau tersenyum. Permainan ini semakin mudah saja rasanya. Elric terus bertingkah seperti apa yang ia pikirkan, seperti dugaannya. Teruslah menghindari, El. Pergilah sejauh mungkin. Semakin keras usahamu menjauh, semakin dekat aku di pikiranmu. Dahlia tersenyum memandangi wajahnya sendiri di cermin kamar. Lehernya masih sakit, namun Dahlia tidak masalah. Ia bukan tipe manusia yang bisa berlarut-larut dalam rasa sakit. Ibunya mendidik Dahlia untuk tidak merengek pada takdir. Elric, Elric, Elric. Dahlia mengetuk ujung telunjuknya ke meja. Kira-kira sampai kapan kamu sanggup bersabar? Dahlia yakin tidak akan selama itu. Tidak mungkin. Pasti sebentar lagi dia yang akan datang sendiri. 1 minggu setelah itu, Elric menghadiri pertemuan formal di istana. Semua orang berkumpul di sana, mereka yang malas Elric lihat, termasuk ayahnya. Ketika seseorang bertanya, "Yang mulia, Anda tidak membawa Tuan Putri bersama Anda?" Ada denyut menjengkelkan di dada Elric yang membuatnya langsung melirik marah. Membuat orang yang berbasa-basi langsung berdeham canggung, dan orang-orang lainnya pura-pura tidak penasaran lagi. Elric tidak peduli dengan kesopanan apapun. Dirinya duduk, mendengar, tidak banyak bicara. Ia pun tak peduli isi pertemuannya apa. Perang kek, kesejahteraan negara kek, persetan soal semua itu. Sejak awal Elric tidak tertarik dengan kekuasaan. Kalau saja Lee tidak melengsarkan Giorgio, maka Elric seharusnya sudah hidup nyaman tanpa mengurus urusan politik. Elric memilih memejamkan mata, menyerahkan urusan mendengar ke Josh yang sudah terbiasa. Tapi tiba-tiba, di tengah rapat yang serius itu, Elric menegang. Sebuah lengan kecil serasa melingkari lehernya, memeluk dengan manja. Aroma familiar tercium nyata, disusul bisikan lirih, "Anda merindukan saya, Yang Mulia." Dia tertawa manis di telinganya. "Mau sampai kapan Anda lari dari saya, Yang Mulia?"